Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang komunitas. Perkenalkan, saya Ramadan Pangewang. Saya Nur Hikmatati Putri. Saya Aksita Rakali Azara. Saya Kania Nur Asita. Saya Rizka Amelia. Saya Hida Fadila. Saya Aldina Montate. Saya Marsyana Asiswata. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan kumpulan seluruh populasi pada habitat yang sama dan saling berinteraksi. Komunitas mempunyai keragaman, stabilitas, dan struktur trofik. Konsep dasar komunitas. Yang pertama, keragaman. Keragaman terbagi menjadi dua, yaitu pertama, keragaman variasi spesies dalam satu komunitas. Yang kedua, komponen keberagaman. Komponen keberagaman sendiri terbagi jadi dua lagi, yaitu yang pertama, kekayaan spesies. Kekayaan spesies adalah jumlah spesies yang berbeda diwakili dalam komunitas ekologi, bentang alam, dan wilayah. Yang kedua, kelimpahan relatif. Kelimpahan relatif adalah perbandingan kelimpahan individu tiap jenis terhadap kelimpahan atau jumlah seluruh individu dalam suatu komunitas. Stabilitas. Stabilitas yaitu kemampuan komunitas untuk bertahan terhadap gangguan dan kembali ke komposisi awal. Struktur trofik, yaitu hubungan makan makanan berbagai spesies dalam komunitas. Niche atau relung ekologi, yaitu seluruh aktivitas untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan agar spesies tetap hidup. Selanjutnya, interaksi dalam komunitas. Maksud dari interaksi dalam komunitas itu mengacu pada cara anggota komunitas berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi pengalaman atau pengetahuan satu sama lain. Ini mencakup percakapan, kegiatan sosial, berbagi informasi, serta dukungan antara anggota komunitas untuk mencapai tujuan bersama atau memecahkan masalah yang mereka hadapi. Interaksi dalam komunitas dapat memperkuat ikatan sosial, memfasilitasi pertukaran informasi, dan mempromosikan kesejahteraan anggota komunitas tersebut. Adapun beberapa interaksi dalam komunitas itu, yang pertama itu ada predasi. Predasi adalah hubungan ekologi antar dua organisme, di mana satu organisme yang disebut predator memburu, menangkap, dan memakan organisme lain yang disebut mangsa. Predasi adalah salah satu cara penting dalam kontrol populasi hewan dan tumbuhan dalam ekosistem. Predator biasanya memiliki adaptasi fisik dan perilaku yang memungkinkan mereka untuk mengejar dan menangkap mangsa mereka. Contoh predator termasuk singa yang memburu rusa dan elang yang menangkap ikan. Predasi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan jumlah populasi mangsa dan mencegah populasi tersebut dari melebihi kapasitas lingkungan tempat mereka hidup. Akibat kompetisi antara lain pembagian sumber daya, migrasi, kematian yang kalah atau the winner take all. Kemudian simbiotik. Simbiotik interaksi antara dua atau lebih spesies. Satu spesies hidup di dalam atau di luar tubuh spesies lain. Bentuk-bentuk simbiotik, parasitisme, mutualisme, komensalisme. Selanjutnya, parasitisme. Yang pertama, ukuran tubuh inang jauh lebih besar dari parasitnya. Yang kedua, inang dirugikan dan parasit mendapat keuntungan. Ketiga, parasit dapat sebagai agen pengendali biologi dengan cara menghindari ledakan populasi serangga atau inang. Selanjutnya, mutualisme adalah interaksi yang menguntungkan kedua spesies. Contohnya, mikorizа dalam kurung cendawan dan akar tanaman. Contoh kedua, semut dan tanaman berbunga. Kemudian komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan salah satu spesies dan spesies lain tidak dirugikan. Contohnya anggrek epifit. Kemudian kita lanjut dengan suksesi. Perjalanan pengertian spesies menuju klimaks yang terjadi secara bertahap. Klimaks bisa bertunda jika ada gangguan pada komunitas. Dapat pulih melalui mekanisme predasi, kompetisi, dan simbiotik. Contohnya, setelah letusan Gunung Krakatau terjadi suksesi. Lanjut pada pertumbuhan dalam komunitas. Pertumbuhan dalam komunitas adalah proses perkembangan dan perluasan yang melibatkan peningkatan jumlah anggota, peningkatan kualitas hubungan antar anggota, serta pencapaian tujuan komunitas. Baik, yang pertama itu ada peningkatan anggota. Pertumbuhan komunitas seringkali diukur oleh peningkatan jumlah anggota. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar potensi untuk diversitas dan kekayaan dalam komunikasi.
Yang kedua, kualitas hubungan. Selain pertumbuhan jumlah anggota, penting juga untuk memperhatikan kualitas hubungan antar anggota. Hubungan yang kuat, saling percaya, dan mendukung adalah faktor penting dalam pertumbuhan yang sehat. Yang ketiga, pencapaian tujuan. Komunitas seringkali memiliki tujuan bersama seperti mengatasi masalah tertentu, membagikan pengetahuan, atau menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Pertumbuhan komunitas dapat diukur melalui pencapaian tujuan ini. Yang keempat, diversifikasi sumber daya. Pertumbuhan komunitas dapat berarti adanya diversifikasi sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki anggota ini dapat membantu dalam pemecahan masalah yang lebih efisien dan beragam perspektif. 5. Keterlibatan anggota. Pertumbuhan harus disertai dengan tingkat keterlibatan yang tinggi dari anggota komunitas. Semakin banyak anggota yang aktif berkontribusi, semakin besar potensi komunitas untuk mencapai tujuan. Keenam, kualitas komunikasi. Komunikasi yang efektif dan terbuka antara anggota adalah kunci dalam mendukung pertumbuhan. Ini mencangkup berbagi informasi, berdiskusi, dan mendengarkan pandangan anggota lain. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan komunitas tetap berkelanjutan dan positif, serta sesuai dengan visi dan tujuan awal komunitas. Ini melibatkan manajemen yang baik, perencanaan, dan perhatian terhadap kebutuhan anggota, sehingga pertumbuhan komunitas memberikan manfaat yang signifikan. Presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.